salam serta salawat kepada makhluk yang paling mulia yang selalu melindungi kita selaku umatnya, kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa selalu berada di jalan dan tetap meneruskan perjuangannya, dan semoga kita bisa selalu paling awal untuk membela agamanya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Kalau kita perhatikan lipatan sejarah masa lalu, kalau kita bicara perjuangan Rasulullah, sebenarnya itu perjuangan Rasulullah itu mungkin kita gitu. Sebenarnya kalau kita berbicara perjuangan Rasulullah, itu kan menyinggung kita. Ada yang tahu kenapa? Kita para pemuda. Ada yang tahu kenapa? Karena perjuangan awal Rasulullah itu didominasi dengan anak-anak muda. Jadi kalau bicara perjuangan Rasulullah itu bicara kita, karena perjuangan Rasulullah itu diawali oleh anak-anak atau para muda. Ada catatannya yang tadi moderator bisa ditampilkan catatan yang awal. Bagaimana sih perjuangan Rasulullah didominasi dengan kaum muda? Ada beberapa catatan yang dimana itu muda itu masih muda gitu. Jadi kalau bicara perjuangan Rasulullah itu bicara kalian, bicara saya, bicara milenial, anak muda. Dan catatan sejarah ada Ali bin Abi Thalib yang 8 tahun masih muda banget kan? Di sini ada yang tua kan? Ada yang tua pesertanya yang datang di sini. Yang paling tua bagi saya ya. Yang masih sekolah SMA, yang udah kuliah. Udah kuliah, yang udah merit, Gak ada ya? Masih muda semua kan? Berarti gak ada yang tua kan? Ya itulah. Kalau bicara perjuangan Rasulullah itu yang bicara kita, saya, kalian. Karena perjuangan Rasulullah itu didominasi dengan anak-anak muda. Jadi kita harus lebih aware ya terhadap perjuangan Rasulullah, bahwa ini anak muda yang ngapain aja gitu. Dan salah satu perjuangan bisa kita awali dengan menuntut ilmu bagi teman-teman yang saat ini belum mulai untuk berjuang meneruskan perjuangan Rasulullah. Tapi bagi kalian yang sudah memulai perjuangan kalian, khususnya di Prisma Al-Makmur, tetap semangat ya. Tetap jangan putus asa di tengah pandemi kayak gini. Dan yang pasti pesan dari saya, terus bergerak walaupun sedikit, jangan sampai berhenti bergerak. Dan pada malam hari ini saya akan disampaikan ya untuk sharing. Kalau saya perhatian biasanya tuh anak muda zaman sekarang tuh lebih melek teknologi ya, dan kajian pengetahuan itu mudah diakses. Jadi kalau pengen kalian mengetahui hal-hal ini tentang Islam, tinggal searching aja, bener nggak? Jadi keberadaan saya di rumah sini, kita mungkin sharing aja. Saya juga nggak mungkin ngajarin kalian. Kebetulan aja saya sudah lama juga ya. Mungkin ada yang belum kenal saya? Belum. Kalau Mas Faisal udah sering kan WhatsApp-WhatsAppan. Terus yang ngecek kemarin Mbak Aisyah ya. Kenal semua kan sama saya? Tahu kan? Sebenarnya nggak ada yang tahu. Karena pakai masker gitu kan. Soalnya ini lagi proses kesehatan ya. Jadi saya juga agak ragu kalau misalnya memakai masker. Tapi ada yang belum kenal saya kan? Kalau ada yang dari luar katanya. Dari luar, maksudnya dari luar dunia gitu. Tapi pada kenal saya semua kan? Kenal sih mungkin tahu lah ya, nggak kenal tahu. Kalau nggak tahu ya kita kenalan lah. Karena kalau kata orang biasa itu bila tak kenal maka tak taruh. Sayang. Bila sayang maka tak sayang. Kalau di zaman saya dulu, di zaman saya Isma dulu, bila tak kenal maka tak sayang, bila tak sayang maka tak bisa, bila tak cinta maka tak pengorbanan, bila tak ada pengorbanan maka tak ada perjuangan, bila tak ada perjuangan maka tak ada kehidupan. Jadi kehidupan itu berawal dari saling mengenal. Ya, jadi kalau belum kenal saya, kenalin, nama saya Nabi Manudin. Kebetulan saya lama kebetulan aja saya depan sini karena saya lama di Prisma. Ya kan? Ya, Prisma itu kan pesantren remaja masjid. Sementara saya sekarang bukan remaja lagi. Gitu. Tapi bolehlah dibilang remaja. Orang 11-12 kan sama saya. Usianya senjang ya. Dan kalau misalnya
Yang baru tahu juga saya rumah di Bumi Asri di RT 2 ada di sana. Jadi kalau nggak ada yang 17 kalau mampir silakan sharing terkait dengan Prisma. Oke? Kita mulai pembahasannya. Mbak moderator, kita sampai jam berapa nih? Iya, takutnya kalau pandemi ini malam-malam kan. Kita selesai aja ya. Tetap jaga prokes kesehatan. Tapi pada sehat semua kan? Alhamdulillah ya. Jangan sampai kesini sehat, pulang-pulang sakit gitu kan. Oh, ntar Prisma lagi yang kena gitu. Gimana? Jauh, di moderator. Ya, pada malam hari ini kita sharing-sharing terkait bergaul. Tema yang dikasih ke saya itu bergaul mewarnai atau terwarnai. Ada anak gaul di sini? Anak gaul gitu kan? Ada? Apa anak rumahan? Yang kalau kuliah itu kuliah pulang, nggak nongkrong nggak apa. Atau ada anak nongkrong di sini? Nongkrong, tapi nongkrong di masjid gitu kan? Kalau dulu tuh di zaman saya tuh ada, saya lupa pengen semuanya itu remaja muslim funky gaul tapi syar'i di zaman saya tuh. Sekarang kita akan bergaul itu mewarnai atau diwarnai. Apa nggak ada anak gaul di sini ya? Anak kumpul semua gitu. Oke, next. Nah, dalam pergaulan pasti kita bakal membaginya beberapa circle ya. Kita di rumah itu pasti ada pergaulan, benar nggak? Di rumah biasanya dibagi dua nih, nongkrong di tongkrongan, nongkrong di masjid. Tahu betul nih kalau yang Prisma Makmur nih, kalian nongkrong di masjid untuk aktivitas Prismanya, dan kalian juga bakal nongkrong di rumah dengan anak tongkrongannya, benar nggak? Atau enggak? Atau enggak saya nongkrong istilahnya di rumah mah ya? Kalau di rumah ya di rumah aja, anak rumahan nggak keluar. Ada jadi tuh biasanya cowok di rumah itu ada tongkrongan, benar nggak? Jadi nongkrongnya di rumah juga nongkrong, pergaulan, di masjid juga gaul gitu. Ada lagi yang di sekolah. Yang di sekolah tuh biasa gitu tuh. Bergaul di sekolah, saat selesai sekolah, aktivitas gaulnya masih ada dengan teman-temannya. Dan saat balik ke rumah, ya masih rumah biasa. Ada lagi di kampus. Benar gak? Tadi ada yang udah kuliah kan? Gimana pergaulan di kampus? Beda jauh dengan yang di rumah kan? Beda jauh dengan yang di Prisma? Atau sama aja? Karena yang biasanya di orang Prisma ketemu juga di kampus. Saya juga ketemu anak-anak Prisma juga di kampus juga kadang-kadang. Kaisal lagi ketemu di kampus. Di sini ketemu, di kampus ketemu. Yang itulah ya, circle kebaikan kadang-kadang ketemu di mana aja. Ada lagi yang di tempat kerja. Ada yang udah kerja di sini? Udah ada yang kerja? Atau magang? Belum ada yang kerja. Bergaul juga di tempat kerja. Atau lagi di komunitas di luar Prisma. Ada pergaulan di luar komunitas sepeda mungkin. Ada lagi komunitas apa itu? Bis, oh komunitas bis. Yang jauh awal lagi komunitas bis. Ada di sini komunitas bis. Ada lagi organisasi. Nah, organisasi pergaulan di organisasi Prisma. Di luar Prisma ada? Kalau di sekolah ada OSIS ya. Terus ada lagi apa lagi? Di masjid itu ada BKKRNI yang saya tahu ya. Terus ada lagi sekolahnya apa? Ada kelas, organisasi kelas, kayak komunitas juga. Semua itu pasti butuh pergaulan. Dan biasanya pergaulan itu tinggal kita bisa memilah dan memilih di mana ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Nggak bisa tuh kita lepas berdiam diri, tentu kita harus bergaul. Tinggal kita bisa memilah dan memilih aja dan menempatkan mana yang bermanfaat untuk kita, mana yang mendatangkan kebaikan untuk kita. Dan memang bergaul itu hal yang ini ya, hal sosial yang memang harus kita lakukan.
Nggak mungkin nggak. Di rumah pun, walaupun kita anak rumahan, pasti kalau ada apa-apa, tetangga kita juga yang kena, benar nggak? Covid di tetangga kita juga yang kena imbasnya. Satu kan dia isolasi, bisa jadi, benar nggak? Apalagi kayak kemana juga di tetangga pergaulan juga kita juga udah pasti terlibat. Entah itu tajia, entah itu tajina, entah itu selayan. Dan memang pergaulan itu nggak bisa enggak gitu. Sudah pasti harus ada dalam pergaulan. Next. Nah ini dalam hadis itu dijelaskan ya, seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan bersabar terhadap pergaulan mereka. Dan memang dalam hadis itu dijelaskan bahwa kita seorang muslim itu udah pasti harus bergaul. Jadi pikir-pikir lagi kalau dari kalian yang mager, mahasiswa, anak rumahan, dan memang kalian harus bergaul gitu dalam masyarakat. Bahkan jelaskan lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak bersabar terhadap pergaulan mereka. Dan memang itulah konsekuensinya dalam pergaulan. Ada aja yang nggak suka dengan kita, betul. Ada aja yang sini, apalagi kalau organisasi kayak Prisma Nomor ya, yang sudah terlibat aktif di Prisma gitu, ada aja sentimen miring bisa di rumah, di lingkungan, bener gak? Remaja mesti aja begitu, bener gak? Ada aja yang begitu kan? Tapi begitu konsekuensinya, dan kita harus sabar ya terhadap gangguan mereka. Konsekuensi dalam pergaulan sudah pasti ada negatif dan positifnya. Feedbacknya seperti itu. Tinggal kita menyikapinya bagaimana. Tapi itu lebih baik daripada kalian tidak bergaul sama sekali. Tadi di tempat pergaulan di lingkungan, ada di rumah, ada di sekolah, ada di kampus, atau di komunitas lainnya. Dan mulai nih perbaiki pergaulan kalian. Yang sudah sering bergaul harus bisa memilih, harus bisa menilai mana yang manfaat untuk kita, mana yang membawa dampak buruk bagi kita, mana yang enggak. Bagaimana sih sikap seorang muslim dalam pergaulan yang di dalam hadis kita dituntut untuk bergaul ya? Itu udah pasti tuh dijelasin kan dalam hadis, seorang muslim itu bergaul, mungkin yang bergaul itu lebih baik. Tentu bagi seorang muslim ada perbedaan bagi orang-orang lain dalam pergaulan. Benar kan? Kita bahas diskusi selanjutnya. Next. Yang harus kita perhatikan dalam pergaulan adalah yang pasti akhlak karimah ya. Kita harus paham betul nih, apalagi bagi teman-teman yang sini aktif di remaja masjid, kalian harus nunjukin akhlak kalian ya sebagaimana remaja masjid, sebagaimana orang yang aktif di masjid. Jangan sampai sikap kalian dalam pergaulan itu beda, bahkan minus sama anak-anak nongkrongan. Benar gak? Dijelasin kan dalam hadisnya yang simpel itu pergaulan manusia dengan akhlak yang baik. Jangan sampai tingkah laku kalian yang mencerminkan remaja masjid justru lebih buruk dari anak-anak nongkrong yang di masjid. Sangat berat memang, tapi saya yakin sih apa yang kalian didapat di Prisma ini bisa menjadi bekal ya untuk kalian juga bergaul di luar circle kalian, di luar pertemanan yang ada di Prisma Al-Mahmud. Bertawakal kepada Allah di mana saja kamu berada dan berkira setiap keburukan dan kebaikan yang dapat melakukan, serta pergaulan manusia dengan akhlak yang baik. Di hadis pertama tadi kita dituntut untuk bergaul, benar kan? Dan di hadis selanjutnya pergaulan seperti apa? Tentu dengan akhlak yang baik, di mana kalian harus mencerminkan seorang muslim. Next, bisa selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah menjauhi hal yang menimbulkan keburukan. Saat pergaulan tentu kita akan berinteraksi dengan circle kita, lingkungan kita, pertemanan kita. Bagi seorang muslim itu pantang menimbulkan keburukan. Jauhilah prasangka buruk. Biasa kalau dalam pergaulan, apalagi kalau lagi ngumpul, entah itu ngumpul di sini, entah itu ngumpul di lingkungan kalian, entah itu ngumpul di komunitas kalian, entah itu ngumpul di sekolah kalian, sering banget nih. Sini tuh begini, situ tuh begitu dalam pergaulan, bener gak? Kok sini begini ya? Begitu ngumpul kalau ada sini doang.
saya sih ini kok gitu ya, kalau rapat cuma ada si ini doang, atau enggak rapat kalau ada maunya doang. Sering nggak terjadi? Atau masih? Atau udah nggak ada? Atau pernah terjadi sekarang udah nggak ada? Atau pernah terjadi dan sekarang masih? Tapi yang pasti menimbulkan itu sebenarnya sama pergaulan. Kita harus bisa tuh ya. Jangan sebagai kalian mungkin sebagai yang lain. Biasanya kalau nggak satu circle diomongin. Dalam komunitas juga kadang-kadang gitu. Saya lagi rapat sama geng sendiri, yang sini geng sendiri. Bener gak? Biasanya cewek tuh geng gitu. Ya kan? Ya itulah tantangan ya, tantangan kalian dalam pergaulan. Dan kalian harus bisa untuk memfilter atau memilah dan memilih hal yang seperti itu. Itu dijelasin dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, selanjutnya adalah yang sampai dalam keburukan yang dimana seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, tidak suka melaknat, tidak berbuat keji, tidak berkata kotor. Yang dimana perilaku ini bisa mencerminkan dari sikap kalian. Bagi seorang muslim, apa yang melakukan hal ini? Sifat keji, tidak berkata kotor, biasanya di tongkrongan ya. Apalagi kalau saya perhatikan di zaman sekarang itu anak-anaknya itu pada main game. Yang dimana kalau main game itu udah pasti itu satu paket dengan kata-kata binatangnya, bener gak? Biasanya cowok nih, bener gak? Kira-kira hal kayak itu masih mainkan hal baik atau enggak? Udah pasti nggak baik ya? Karena dijelasin tidak berkata kotor. Begitu pun dalam pergaulan. Walaupun kadang-kadang biasanya ya temennya nggak ada masalah kalau temennya nongkrong yang kayak gitu, bener gak? Di saat orang entah itu kaget entah itu apa yang keluar kata kotor gitu, biasanya temennya juga diparin tuh, ikut-ikutan. Tapi pada kita tahu ya bahwa akhlak seorang muslim itu tidak seperti itu. Biasanya cenderung nih di cowok. Tapi insya Allah enggak ya di sini mah ya. Di teman-teman Kristen enggak ya? Aman, insya Allah aman. Insya Allah ya, insya Allah aman dan terprotek ya, terprotek dari hal-hal yang gitu. Kalau cewek enggak ada ya? Cewek kayaknya enggak ya. Insya Allah aman lah ya. Insya Allah aman. Tapi yang pasti itu dalam pergaulan harus kita bisa ya memilah dan memilih bagaimana sih kita tidak menimbulkan keburukan. Karena kita disuruh bergaul, jadi anak gaul dulu kita. Next selanjutnya. Nah, sama halnya selanjutnya itu tidak menimbulkan keburukan. Seperti halnya mukmin itu seperti lebah, tidak membuat kerusakan. Begitupun dalam pergaulan kita itu harusnya bagi seorang muslim itu di lingkungan manapun, pergaulan di sekolah, pergaulan di rumah, itu aktif membuat kerusakan. Justru saat kita bergaul jangan sampai kita menjadi sumber kerusakan bagi pergaulan, menimbulkan hal buruk, menimbulkan kepentingan justru yang harus kita perhatikan tercermin dalam perilaku kita. Biasanya saya nggak tahu nih ya, karena tuh misalnya aktivitas lain di sini, maksudnya di Prisma Makmur atau di masjid, pergaulan di luar itu pasti beda kan sama di Prisma. Anak nongkrong perkataan pasti lebih bebas. Kalau di sini kan di masjid kita nongkrongnya, jadi kata-kata masih ini ya, wah di rumah Allah nih, ngomongnya harus bener, harus ini. Cuma terkadang kita saat keluar atau ke rumah, nongkrong sama orang rumah, terbawa tuh. Ya kan karena lingkungan seperti itu biasanya. Ya kan? Atau enggak pada saat dari rumah, kita balik ke masjid nih nongkrong nih. Dan terus harus diajak apa sama Faisal gitu kan. Kenapa? Jadi masih seperti gitu. Justru malah bawa kerusakan. Hal yang harus dihindari bagi kita dalam pergaulan seorang mukmin. Kita harus mulai memprotek. Kita harus mulai menilai apakah kita seperti itu atau enggak. Apakah kita sebaliknya membawa kebaikan dalam pergaulan di Prisma atau pergaulan di rumah, di lingkungan, di sekolah. Karena di sebelum ada kerja ya, sebelum ada kerja kan, bahkan pergaulan di sekolah di tempat kerja. Kalau teman-teman sudah ada kerja. Oke, next. Menjaga kerukunan hubungan pertemanan. Nah ini nih yang dalam interaksi pasti ada aja selain, bener gak sih? Pasti ada aja ngadu bacot. Apalagi kalau nongkrongnya itu di rumah,
di lingkungan rumah sambil main game, atau enggak lagi debat soal masalah film ini, masalah film itu, hingga akhirnya membuat permusuhan. Atau enggak mungkin di Krisma sendiri saat lagi rapat ngadu pendapat ini jadinya nggak diterima, malah menimbulkan perpecahan. Dan ternyata kita harus jaga hubungan pertemanan dalam pergaulan. Pantahnya kita bagi seorang muslim memboikot itu dalam artian marah ya dengan saudaranya itu lebih dari 3 hari. Jadi kalau misalnya dalam pertemanan, dalam pergaulan kalian ada yang selek, ada yang marah, biasanya kalau cewek itu diam-diaman ya, bener gak? Kalau zaman dulu, kalau saya cowok itu adu jotos lah, diam-diaman mau sifatnya cewek gitu kan. Buat apa tangan gua gak digunain, bener gak? Tapi sekarang perasaan tuh udah minim ya, itu nggak patut dicontoh. Tapi pasti dalam pergaulan, dalam ada aja yang selek atau ada aja yang nggak suka dengan kita, itu jangan sampai membuat permusuhan. Di sini dijelasin dalam hadis yang membuat ada 3. Jadi kalau ada teman kalian yang udah mulai melihat, oh sini musuhan kayaknya ya, wah berarti ingat itu jangan sampai lebih dari 3 hari. Maka itu tidak halal bagi seorang muslim untuk membuat saudaranya dari 3 hari. Dalam artian ya parah lah, ini itulah dan sebagainya. Bahkan biasanya kalau orang marah cenderung pengen menjatuhkan orang lain, bener nggak? Menjelek-jelekan orang lain, akhirnya membuli, memfitnah bahkan. Dan itu tidak boleh bagi seorang muslim. Next. Nah, jaga kerukunan. Nah ini di dalam Quran surat Al-An'am itu dijelasin ya, sesungguhnya orang-orang muslim ini dulu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudara yang berselisih, dan tetaplah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dan nggak bisa dipungkiri ya, bagi dalam pergaulan dan berinteraksi dengan orang lain itu nggak bisa mereka menerima kita sepenuhnya. Begitupun sebaliknya, terkadang kita nggak bisa menerima mereka sepenuhnya. Ada aja perselisihan. Tapi bagi kalian yang sudah berada dalam komunitas kebaikan, organisasi kebaikan Krisma, tentu kalian harus bisa ya melihat, memperhatikan juga teman-teman kalian, jangan sampai perselisihan, permusuhan dalam pergaulan itu meluas bahkan mereka kemana-mana. Sudah harus mulai didamaikan, bahwa dijelasin dalam surat Al-Hujurat, damaikanlah antara kedua saudara. Biasanya berat nih tugasnya ketua Krisma Maur. Ya, kalau ada anggotanya yang selisih atau ada anggotanya yang selek, udah pasti harus turun tangan untuk mendamaikan. Benar nggak salah? Ada aja ya saya pun merasakan ya dalam dulu pengurusan Krisma pun ada aja begitu. Sampai kita bukan ngadu otak sih, ini ngadu inilah ya argumen. Hingga akhirnya dia nggak mau datang rapat, kenapa nggak mau datang rapat nih? Dia jadi kegiatan kenapa dia ternyata dia karena kesal sama seseorang, karena marah sama seseorang. Nah, itu sudah harus turun tangan untuk keduanya, harus bisa berdamaikan. Begitu pun dalam pergaulan, itu kita harus jaga kerukunan dalam pertemanan ya. Next, selanjutnya. Nah ini yang paling penting dalam pergaulan kita, baik di rumah, baik di sekolah, baik di kampus, yaitu membuat batasan pergaulan. Di mana saat pergaulan kalian sudah menjauhkan kalian dari Allah, kalian harus membuat batasan bahwa itu bukan pergaulan yang baik. Kalian harus bisa menilai pergaulan kalian itu sebenarnya baik atau enggak sih buat kita. Pergaulan kalian sebenarnya bermanfaat atau enggak sih. Kalian harus bisa tuh batasan. Sesungguhnya aku ini Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah dan laksanakan salat untuk mendengarku. Kalau pergaulan kalian sudah melalaikan kalian dalam sholat, kalau pergaulan kalian sudah melalaikan dalam apa itu harus bisa membatasi diri bahwa itu tidak baik. Dan kalian harus bisa ngambil sikap. Jangan sampai kalian pergaulan kalian itu membawa manfaat dan membawa mudarat bagi diri kalian. Benar gak? Ada yang ngerasa kayak gitu gak? Di rumah mungkin, atau di tempat kerja, atau di sekolah mungkin. Biasanya kalau lagi nongkrong itu di lingkungan ya, lagi nongkrong asik nongkrong, dengar aja temennya bilang antar aja lah, masih aja, antar aja lah belum komat, gak ada kita lagi itu tuh.
Seharusnya kita bisa sholat segera karena pergaulan kita yang menjerumuskan ke arah sana malah begitu. Dan kalian sudah bisa membuat batasan. Kalian sudah menilai, wah mana harus menarik diri dari pergaulan, mana waktu untuk kalian untuk bergaul, membuat batasan. Dan kalian hanya, dan saya yakin ya, dalam setiap pergaulan dimanapun itu nggak bisa disamain ya dengan tempat lain. Yang bisa pergaulan itu mereka apa ya kalian sendiri gitu. Nggak bisa pergaulan saya disamain dengan pergaulan kalian, pergaulan di sekolah disamain dengan pergaulan di kampus, pergaulan di sekolah disamain dengan pergaulan di lingkungan. Pasti nggak bisa samain ya. Kalian harus bisa tuh pintar-pintar menilai kapan kalian harus membuat batasan dalam pergaulan. Next. Nah, dalam pergaulan mewarnai atau terwarnai. Coba siapa yang milih mewarnai? Dalam pergaulan siapa yang milih mewarnai? Berapa? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Yang awal dan ikhwannya semua. Yang memilih terwarnai ada? Yang milih dua-duanya ada? Milih dua-duanya terwarnai atau mewarnai? Coba yang milih mewarnai kan banyak yang ini ya. Berapa orang yang milih mewarnai? Yang milih terwarnai? Terwarnai enggak ada? Atau nggak milih dulunya? Pertanyaannya, terwarnai buruk atau enggak? Kalau mewarnai baik atau enggak? Enggak juga. Enggak juga. Tergantung orangnya. Jawaban yang paling aman ya, tergantung orangnya ya. Oke, kalau kita bisa seri-seri ya, bagaimana sih mewarnai atau terwarnai seperti apa? Next. Nah, mewarnai atau terwarnai. Dalam bergaul, orang bergaul itu pasti mewarnai, bukan diwarnai. Karena Islam itu agama yang mewarnai. Nilai-nilai Islam itu harusnya menyebar ke seluruh tempat. Benar kan? Bagi seorang muslim. Kalian yang sudah menjadi aktivis remaja masjid sudah harus bisa mewarnai lingkungan kalian dalam pergaulan, dalam circle pergaulan kalian yang dari circle kecil sampai circle yang besar. Mungkin yang paling kecil di lingkungan RT. Di lingkungan RT kan paling berapa RT ya? RT kan berapa gang? Sudah harus tuh mewarnai nilai-nilai Islam di lingkungan kalian. Kalian saat di sekolah ketemu orang yang dari luar dan berbagai tempat. Kalian pun harus bisa mewarnai nilai-nilai Islam. Karena memang Islam itu mewarnai, bukan diwarnai. Kalau mau diwarnai warna apa? Warna apa? Terus apa yang diwarnai? Bener? Next, selanjutnya. Nah, mewarnai dengan nilai-nilai Islam. Ada yang tahu nilai-nilai Islam yang dimaksud apa? Banyak ya? Banyak banget nilai-nilai yang harus diwarnai. Yang paling simpel, menebarkan apapun kalimat. Benar gak? Apa Islam? Bahwa Islam itu seperti itu loh. Mungkin kita nongkrong, main game, tapi saatnya aja kita sholat. Benar gak? Biasanya cewek ngapain ya? Kalau cewek itu nongkrong, makan, shopping, nongkrong di kafe gitu, atau enggak kulineran. Tapi waktunya sholat ya sholat kita. Jangan sampai melalaikan. Benar gak? Mewarnai dengan apa lagi? Dengan wawasan Islam. Bahwa kita tahu nih tempat ini tuh bahaya, tempat ini tuh kurang baik loh, tempat ini tuh kurang gimana gitu untuk kita gitu. Kita harus bisa tuh mewarnai pergaulan kita dengan tentunya nilai-nilai Islam. Kalau kita mewarnai dengan nilai Islam, pertanyaannya, siapa yang harus kita warnai? Ketika kita mewarnai dengan nilai Islam nih, pertanyaannya, siapa yang harus kita warnai? Hah? Orang-orang? Ada lagi? Salah. Kan kita mewarnai nih nilai Islam, pertanyaannya. Kata Faisal, kita mewarnai orang Islam. Kita akan mewarnai nilai Islam.
jelas warna-warna nilai Islam, nilai Islam suatu warga. Tanya siapa yang ingin kita warnai? Hah? Oke, coba kita next. Next selanjutnya. Nah, orang pertama yang kita warnai itu adalah diri kita. Kita harus bisa menjadi pemuda milenial yang berkarakter Islam. Bagaimana bisa kalian mewarnai lingkungan kalian kalau kalian sendiri itu tidak punya warna? Dan arti nggak punya warna karakter seorang pemuda Islam. Ngajak orang ke masjid, kalian sendiri nggak ke masjid. Ngajak orang sholat, kalian sendiri nggak sholat. Aneh nggak? Bener nggak? Mungkin yang awal mengkomentari kerudung yang lain, tapi kalian sendiri kerudungnya begitu. Aneh nggak? Ya kan? Atau enggak yang kedua, mengomentari pakaian orang lain. Biasa anak nongkrong kan celananya sobek-sobek gitu ya. Celananya apa aja kalau ya biasa lah auratnya kelihatan. Tapi kalian sendiri begitu atau bagaimana? Kalian mau mewarnai pergaulan kalian, lalu kalian sendiri tidak terwarnai dalam artian tidak punya karakter. Benar gak? Harus tuh udah mulai mengukur diri kalian. Sebenarnya kita ini tercermin gak sih nilai-nilai Islam dalam diri kita? Kalau belum, kalian harus mulai sadar. Kalau sudah, kalian harus mulai mengukur. Misalnya dari 1 sampai 10 atau dari 1 sampai 100, kira-kira berapa persen? Dari 1 sampai 100%. Kalian kalau ukur, yang bisa mengukur diri kalian adalah diri kalian sendiri. Tidak mungkin menanya saya, benar gak? Wawasan Islam kalian, saat kalian ditanya dalam pergaulan, harus bisa jawab apa enggak. Coba kalian ukur, kalian itu warnanya sampai mana. Setelah kalian ukur, pertanyaan selanjutnya adalah mau nambah lebih baik atau enggak. Anggaplah kalian saat ini 50% wawasan Islam kalian, pengetahuan Islam kalian dan sebagainya. Mau nggak nambah lebih dari 20%? Sebelum kalian mewarnai pergaulan kalian yang ada di lingkungan, sebelum kalian mewarnai pergaulan kalian yang ada di sekolah, itu juga yang ada di kampus. Kayaknya dari 3 yang saya sampaikan, kayaknya sudut pandangnya warnai semua ya, benar gak? Kayaknya nggak fair ya kalau kita tidak melihat dari sudut pandang yang terwarnai, benar gak? Ya, sekarang kita lihat yang sudut pandang yang terwarnai. Nah, ini dia tukang surat An-Nahl. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan iman dan pengajaran yang baik dan berdebatan dengan mereka dengan cara yang baik. Sudah dijelasin ya tadi ya bahwa Islam itu mewarnai, tapi tentunya dengan ajaran yang baik. Jadi saat kalian mewarnai, pastikan kalian adalah memberi warna atau nilai Islam yang baik dengan cara berdebat yang baik. Kita perhatikan dalam interaksi mewarnai atau diwarnai pasti ada 2 objek. Yang pertama pelaku, yang kedua adalah korban. Siapa yang mewarnai juga siap diwarnai. Sedikit ataupun banyak pasti akan kecipratan dan akan terbawa. Benar gak? Kalau ada yang mewarnai pasti ada yang terwarnai. Kalian tadi udah milih tuh kan, milih lebih mewarnai. Terus bagaimana dengan orang yang terwarnai? Apakah yang orang terwarnai itu suatu hal yang buruk? Enggak juga ternyata. Dan memang konsekuensinya dalam pergaulan interaksi, ya kita kalau nggak mewarnai, ya terwarnai. Jadi gak tepat tuh kalau misalnya mewarnai pilihan yang benar, ataupun yang terwarnai pilihan yang salah. Jawaban amannya tadi tergantung, kan? Jawaban siapa tadi? Tergantung mas. Next selanjutnya. Nah, apa sih itu? Permisalan. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi. Sudah sering ya dengar hadis ini ya, permisalan seorang teman. Dan perhatiin, dimanapun kalian berinteraksi, di tempat lingkungan buruk, pergaulan buruk atau pergaulan baik, itu pasti kalian kecipratan. Secara nggak langsung kalian pasti terwarnai juga. Bisa kalian bergaul dengan lingkungan yang buruk, kecipratan buruk, terwarnai juga oleh hal yang buruk. Begitupun sebaliknya, kalau kalian pergaulan yang baik, ya pasti
otomatis kan kecipratan juga tentang kebaikannya, terwarnai juga, benar gak? Dan interaksi pergaulan itu gak bisa tuh kita hindari, terwarnai ataupun mewarnai, itu udah pasti kena. Walaupun kalian memilih untuk mewarnai, ya minimal kalau misalnya pergaulan kalian baik, ya nama kalian gak akan baik kan. Oh di mana wajah masjid, alhamdulillah, soleh semua. Alhamdulillah rajin di masjid gitu kan. Tapi kalau kalian di pergaulan, itu nongkrong dulu sampai malam. Wah, ada orang kok nongkrong dulu. Siapa tuh anak muda di situ? Kok Faisal? Pernah juga. Yang bener gak? Secara nggak langsung pernah gak? Pasti itu dicap malah ya. Padahal Faisal nggak nongkrong di situ ya. Cuma sekali doang nongkrong. Bener gak? Dan sering terjadi. Bener gak? Saya sering ngalamin kok. Manis kayak gitu. Padahal hanya kena satu orang terwarnai. Dan selanjutnya, nah, dan apa hubungannya dengan iman yang naik dan turun? Tentu kalian harus pahami ya, kondisi orang itu berbeda-beda, benar gak? Kadang iman naik, kadang iman turun. Tentu kalau iman kalian naik, kalian bisa tuh membawa pengaruh pergaulan, benar gak? Membawa pengaruh warna yang baik dalam pergaulan, nilai Islam kalian bisa kalian kembali. Tapi bagaimana kalau kondisi kalian imannya sedang turun? Tentu kalian butuh warna yang baru, butuh teman untuk mewarnai kalian, untuk saling mengingatkan. Karena biasanya kalau iman lagi turun, ada aja tuh rasa malas, bener gak? Mager. Dan kalian butuh seseorang untuk mewarnai kalian dengan warna yang baik. Dalam pergaulan kalian butuh seseorang untuk mengingatkan bahwa hal itu tuh kurang bagus tuh. Jangan gitu loh. Bener gak? Karena kondisi seseorang itu tidak bisa disamaratakan. Mungkin hari ini bisa iman lagi naik, tapi pekan depan sebaliknya, atau enggak kebalikannya. Dan dalam pergaulan itu sudah pasti pilihannya terwarnai atau mewarnai. Tinggal pilih kita mau terwarnai hal yang baik ataupun hal yang buruk. Next, saya tanya lagi, pilih terwarnai apa mewarnai? Mewarnai, masih pernah mewarnai? Pak? Keduanya. Ya, pilih keduanya. Kalau saya pertanyaannya, apakah mewarnai termasuk pilihan yang salah atau buruk? Ya juga. Kalau yang terwarnai? Enggak. Benar nggak? Enggak. Itu jawaban yang paling aman sih. Ya ada memang itu lah. Jadi pada pilihan, walaupun kalian pengen memilih mewarnai, tentu warnailah dengan warna yang bagus. Itu nilai. Kalaupun kalian mau terwarnai, karena dalam pergaulan itu tidak bisa dihindari. Minimal kalian harus terwarnai dengan nilai Islam. Jadi kalau mewarnai atau terwarnai tidak ada hal yang buruk ataupun benar. Pilihan itu adalah tepat atau tidak tepat. Tadi dijelasin, iman kadang naik kadang turun. Kalian harus pilih yang tepat, terwarnai di tempat yang benar. Benar gak? Kalian harus terus memilih pilihan terwarnai dengan nilai-nilai Islam. Pilihan itu ada di dalam kalian. Kalau kalian memilih terwarnai, jadi minimal terwarnailah dengan nilai Islam. Bergaul dengan tentu orang yang ilmunya lebih tinggi agar terwarnai nilai Islam lebih apa lagi ya, terupdate dengan nilai Islamnya, wawasan kalian Islamnya lebih bertambah. Dan itu pilihan yang bagus kalau kalian pilih terwarnai seperti itu. Ataupun kalian pilih mewarnai biasanya kalian harus paham konsekuensinya kalau pilih mewarnai. Jangan sampai mewarnai hal yang buruk. Apakah kebalikannya saat kalian ingin berusaha mewarnai lingkungan kalian, tapi pengaruh lingkungan kalian itu lebih berat warnanya, malah kalian yang terwarnai. Benar gak? Life is choice, pilihan. Dan yang terakhir, next. Nah, ini yang terakhir, di mana dalam pergaulan itu udah pasti tuh kalian berinteraksi, benar gak? Oh ya, yang terakhir tuh, dalam pergaulan udah pasti tuh kalian bakal berinteraksi. Pilihannya juga harus mempengaruhi atau mengarahkan
kata kalian, dengan kata lain kalian tuh bisa saling mewarnai. Selanjutnya memilih lingkungan. Sudah pasti itu, walaupun kalian terwarnai, minimal lingkungan kalian baik, jadi kalian terwarnai dengan nilai yang baik. Walaupun kalian mewarnai, kalian harus bisa bijak bergaul dengan sebuah teman. Dari awal kita sudah bahas bahwa kita harusnya bergaul. Tinggal kita pilih mau mewarnai atau terwarnai. Yang mempengaruhi adalah lingkungan kalian. Kalian tinggal bisa memilih mau mewarnai dengan nilai baik atau terwarnai dengan nilai-nilai baik. Sebenarnya mewarnai ataupun terwarnai selama itu baik itu pilihannya tepat. Next. Nah, terima kasih. Tadi jadi ya kita malam. Jadi 10 juga, 10 kurang sih. Mungkin itu ya bisa saya sharing pada malam ini terkait dalam pergaulan, terkait dalam pilihan mewarnai ataupun enggak. Kalau ada salah-salah kata, yang mungkin kalian nanti kan salah dengar. Tapi seandainya ada salah, saya mohon maaf ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.